2026 menunjukkan bahwa total belanja negara ditetapkan sebesar 3.786,5 triliun, yang mencerminkan arah kebijakan fiskal yang tetap ekspansif namun terkendali. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 3.136,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 650 triliun. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 3.147,7 triliun. Perbedaan antara besaran belanja dan pendapatan tersebut menghasilkan defisit sebesar 638,8 triliun atau sekitar 2,48% terhadap PDB. Meskipun mencatat defisit yang cukup signifikan, pemerintah menegaskan bahwa APBN 2026 tetap berada dalam koridor disiplin fiskal melalui pengendalian struktur pembiayaan dan optimalisasi belanja yang lebih produktif. Belanja tahun 2026 diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, program sosial seperti makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan desa yang mendukung koperasi dan UMKM, pertahanan semesta atau keamanan, dan akselerasi investasi dan perdagangan global. Dengan belanja ekspansif dan defisit masih di bawah batas aman yaitu 2,48% dari PDB, pemerintah berharap menstimulus pertumbuhan ekonomi lewat investasi, pembangunan infrastruktur, subsidi, dan belanja sosial. Alokasi transfer ke daerah dan UMKM diharapkan membantu menyeimbangkan pembangunan antar daerah, tidak hanya terpusat di ibu kota atau kota besar. Fokus pada pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan nasional secara jangka panjang. Asumsi dasar ekonomi makro dan RAPBN 2026 dirumuskan sebagai pijakan analitis bagi penyusunan kebijakan fiskal yang kredibel dan berorientasi pada stabilitas. Pemerintahan menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% sebagai cerminan optimisme terhadap pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi nasional. Tingkat inflasi diasumsikan berada pada 2,5% untuk menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat. Nilai tukar pun diperkirakan berada pada kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat dengan mempertimbangkan potensi tekanan eksternal dan dinamika ekonomi global. Sementara itu, suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun diasumsikan sebesar 6,9% sebagai indikasi kondisi pasar, keuangan domestik, dan resiko makroekonomi yang dihadapi. Pada sektor energi, harga minyak mentah dunia diproyeksikan mencapai $70 Amerika Serikat per barel, disertai target produksi minyak sebesar 610.000 per barel per hari dan produksi gas sebesar 984.000 per barel, setara minyak per hari. Asumsi makro tersebut menjadi landasan bagi perhitungan pendapatan, belanja, pembiayaan negara hingga RPBN 2026 dapat diasumsikan sebagai realistis, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi nasional maupun global. Postur RAPBN 2026 menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah meningkatkan anggaran pada sektor prabencana, terutama untuk BMKG, yang mendapatkan kenaikan sekitar 8% menjadi 2,7 triliun. Prioritas ini menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang penguatan pemantauan cuaca ekstrim sebagai respon atas meningkatnya risiko perubahan iklim. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh penguatan pada sektor respon bencana. BNPB justru mengalami pemotongan besar hingga 75,62%, menyisakan anggaran hanya 491 miliar. Pemangkasan ini berpotensi melemahkan kemampuan BNPB dalam menyediakan logistik, sarana evakuasi, serta koordinasi nasional saat terjadi bencana. Kondisi ini serupa terjadi pada Basarnas yang hanya menerima pagu indikatif
sebesar 1,01 triliun dari kebutuhannya sebesar 2,27 triliun, sehingga mengurangi efektivitas operasi dari SAR. Walaupun pemerintah mempertahankan dana cadangan bencana sebesar 5 triliun, dana ini tuh bersifat reaktif dan tidak dapat menggantikan kebutuhan perdana rutin lembaga teknis bencana. Secara keseluruhan, RAPBN 2026 ini memperkuat aspek teknis prabencana saja, tetapi melemahkan aspek respon dan pemulihan. Pola ini beresiko menurunkan kesiapagaan dari nasional dan meningkatkan potensi kerugian jangka panjang, terutama mengingat tingginya resiko bencana di Indonesia sendiri. Mitigasi bencana adalah upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana sebelum terjadi melalui pembangunan fisik seperti infrastruktur tahan gempa dan penanaman pohon bakau, serta kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan peningkatan kesadaran budaya sadar bencana. Tujuannya yaitu mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam sesuai siklus manajemen BNPB, di mana mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga pemulihan. BMKG mendapat dana khusus untuk sistem peringatan dini dan praktikan cuaca ekstrim. Sementara BNPB mengusulkan dana tambahan untuk mitigasi dan edukasi risiko bencana. Salah satu program utama BMKG adalah sekolah lapang yang bertujuan membangun kapasitas masyarakat, terutama petani dan nelayan dalam menghadapi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi dengan informasi cuaca dan iklim yang akurat. Program ini akan diperluas agar manfaatnya bisa dirasakan di seluruh Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Respon pemerintah dalam RAPBN 2026 berfokus pada penguatan mitigasi bencana dan juga peningkatan sistem peringatan dini. Hal ini terlihat dari naiknya anggaran BMKG sekitar 8% untuk meningkatkan akurasi data cuaca dan mendeteksi dini terhadap potensi bencana. Di sisi lain, terjadi penyesuaian anggaran pada BNPB dan Basarnas. Pemerintah menjelaskan bahwa penurunan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta mendorong peran pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan awal melalui pendanaan APBD. Pemerintah tetap menyiapkan dana cadangan bencana sebesar 5 triliun rupiah per tahun sebagai dana fleksibel untuk keadaan darurat yang membutuhkan respon cepat. Secara umum, pemerintah menekankan bahwa penguatan mitigasi dinilai lebih strategis dalam jangka panjang. Tantangannya adalah memastikan penyesuaian anggaran tidak melemahkan kemampuan respon bencana, terutama mengingat tingginya resiko bencana di Indonesia.